Corner. 98.5 Radio The Winning Station. Selamat pagi Apmini, apa kabar Anda? Seperti biasa, setiap hari jam 10 sampai dengan jam 12 Up Corner, berbagai informasi, kemudian juga isu-isu apapun yang bisa kita diskusikan, kita obrolkan di program spesial selama waktu sampai dengan jam 12 saja. Dan kita juga membuka akses Anda untuk bisa bergabung melalui telepon 8441480, juga WhatsApp di 0878 333 Kali ini kita tetap akan melakukan sesuatu yang bisa Anda lihat dimanapun Anda berada. Di Up Corner ini Anda bisa dengarkan lewat live streaming kami upradio.id, dan juga bisa mendownload aplikasi Up Radio Semarang di Play Store handphone Anda, dan juga bisa YouTube Live yang kali ini Anda bisa saksikan tentu saja supported by G-Media. Untuk itu saya sudah tersambung dengan Thalia Citra, Marketing Communication dari G-Media yang sekarang ini sedang work from home. Selamat siang, apa kabar? Halo. Siang, sehat-sehat. Sehat, oke. Baik. Ini work from home ya? Masih ya? Betul, masih work from home. Jadi anak-anak di rumah bisa ada mamanya terus, kerjaan tetap lancar begitu ya. Baik, Ata, kita melakukan sesuatu yang memang sekarang sudah eranya digital ya, dan semuanya bisa kita lakukan secara online. Dan orang juga dari rumah, bekerja dari rumah, apapun kita lakukan dari rumah, termasuk juga belanja dari rumah. Nah, kita ingin tahu dulu strategi apa yang dilakukan oleh G-Media sendiri di tengah pandemi yang ini semua orang sekarang menggunakan internet provider untuk bisa melakukan aktivitas. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari G-Media, segmen kami itu kan corporate perusahaan. Ya. Jadi secara langsung juga kami terdampak dari pandemi ini. Revenue juga menurun karena misalnya hotel-hotel mereka banyak yang tutup operasional, karyawannya unpaid leave. Begitu juga dengan beberapa bidang usaha, bisnis itu semuanya surut. Ya. Sehingga kalau dari bisnis provider internet, bagi mereka yang bermain di retail, internet rumah, itu bisa melonjak, cukup baik. Tetapi bagi G-Media yang fokusnya di corporate itu juga cukup terdampak. Sejauh ini dari pantauan tim yang memanage klien, penurunan itu sudah terjadi sampai ke bulan Juli. Sampai ke bulan Juli. Artinya sampai ke bulan Juli. Operasional ada yang menghold dan lain sebagainya, seperti itu atau? Betul. Jadi dari customer itu ada yang karena hotelnya tutup, mereka mau tidak mau berhenti sementara atau meminta kapasitasnya diturunkan, dan juga beberapa solusi-solusi lain yang tetap sebagai perusahaan yang memberikan jasa, G-Media juga harus mengikuti karena sama-sama keadaannya sedang semua bisnis saat ini turun. Yeah. Tapi untungnya kalau melihat dari trennya, ada beberapa bisnis yang dinilai bisa survive di pandemi ini. Oke. Jadi ada bisnis farmasi, makanan, kemudian media, dan juga telekomunikasi. Jadi masih ada peluang dari G-Media. Kalau untuk segmen corporate ini kami memang menyesuaikan ke klien. Ada bergen-bergen khusus yang kita adendumkan, sama-sama mengerti keadaan. Tetapi ada juga strategi untuk mulai main di segmen retail. Oke. Dan ini ada sebuah peluang atau ceruk-ceruk yang bisa dilakukan oleh G-Media ya, Kak ya. Nah, apa yang saat ini sedang disiapkan oleh G-Media untuk masuk ke retail itu? Kalau tidak salah, juga ada produk yang spesial untuk anak-anak. Itu juga mungkin bisa dibangkitkan kembali ya. G-Media dulu pernah ada ya? Iya, G-Media punya second brand bernama Ziki. Itu memang internet rumah yang difokuskan untuk anak-anak dengan parental control. Tetapi seiring kebutuhan sekarang, kalau sekarang kebutuhannya kan tidak terfokus hanya ke anak-anak saja, tapi juga mereka yang bekerja dari rumah, kemudian seluruh keluarga yang beraktivitas di rumah. Jadi kami sedang menggarap satu produk yang akan di launching minggu depan.
Di tengah pandemi, teman-teman dari Gmedia tetap produktif ya. Ada program yang akan di launching minggu depan pas Ramadan juga. Jadi penuh berkah semoga ya. Semoga penuh berkah. Karena ini satu peluang yang memang di Semarang ini banyak sekali internet provider yang ada. Data di asosiasi perusahaan internet itu ada 25 yang beroperasi di Semarang. Baik itu dari nasional yang buka cabang di Semarang maupun mereka yang lokal. Gmedia ini kan termasuk provider internet yang lokal. Iya. Jadi dengan adanya beberapa pesaing yang ya kita tahulah brand-brand yang mereka juga melayani internet untuk di rumah, kami berusaha menggarap niche-nya, jadi memang segmen konsumen yang benar-benar spesifik untuk produk retail nanti. Oke. Nah, Atta, kalau boleh tahu juga dari Gmedia sendiri, apa yang sekarang dioptimalkan ya untuk bisa selain ada nanti launching produk baru untuk bisa melihat peluang yang ada dalam kondisi yang seperti ini. Tentu saja hal yang dilakukan lagi untuk bisa tetap survive, kemudian juga layanan tidak mundur karena ini berhubungan dengan trust begitu, Atta. Betul, isu trust ini memang benar-benar terasa karena kami berusaha mempertahankan standar teman-teman teknis. Jadi seperti helpdesk tetap 24 jam mereka ke kantor secara shifting dengan physical distancing tentunya. Sekalipun jalan di Dr. Wahidin itu tutup ya, Sudah. tapi kami muter karena kantor kami ada di Kasipah. Jadi teman-teman helpdesk tetap standby, kemudian dari teman-teman teknisi yang harus troubleshooting tetap shift seperti biasa. Sedangkan untuk teman-teman yang memaintain klien, seperti yang tadi saya ceritakan ya, kami berusaha tetap dekat dan mengerti bahwa yang terkena ini klien-klien Gmedia di Semarang banyak sekali yang terkena, dan kami juga berusaha untuk bernegosiasi cari win-win solutionnya, jadi tetap mereka bisa merasakan layanan internet Gmedia, dari kami juga bisa menyelamatkan revenue. Oke. Dan rencana launching minggu depan sekitar hari apa? Kemudian seperti apa konsep yang sudah disiapkan oleh Gmedia? Ya, hari depan kami masih pilih hari baiknya. Kalau konsep yang mau disampaikan di launching ini jelas. Yang pasti kami launchingnya akan secara online melalui sosial media dan juga media-media partner, salah satunya di Up Radio. Karena itu kami juga berterima kasih sekali kebetulan hari ini berkesempatan bisa ngobrol sama Mbak Santi dan Upmania untuk sedikit kasih bocoran. Ini bocoran pertama ya kami sampaikan ke media. Oh, ini berarti luar biasa ya, kita mendapatkan satu kehormatan dari Gmedia. Dapat contekan kisi-kisinya dulu ya. Iya benar-benar. Oke, lagi menunggu hari baiknya dan tunggu saja waktu. Betul. Baik, ini sudah ada yang bertanya dari Pak Budi di Semarang saja. Selamat pagi Gmedia dan juga Apredio. Saya senang sekali tetap Apredio menggunakan sistem apapun untuk bisa memberikan layanan atau program value kepada pendengarnya. Pertanyaan Pak Budi adalah singkat saja. Bagaimana Gmedia untuk bersaing di tengah situasi seperti ini, dan tentu saja sudah banyak internet provider yang main retail. Terima kasih Pak Budi. Iya, betul sekali Pak Budi. Jadi kalau dilihat di Semarang ini sudah banyak pilihannya. Tinggal concernnya adalah ke mereka yang pengguna, apakah mereka concernnya ke harga. Kan ada ya, nyari yang penting promo, yang penting murah, pokoknya cepat pasang. Betul. Nanti kalau yang sebelahnya ada lebih murah, pindah. Hatinya labil. Ada yang seperti itu, Ya. hatinya labil ya. Pokoknya cari yang mana yang ada promo. Nah kalau Gmedia ini karena satu produk barunya nanti akan berdiri sendiri, dia akan berdiri sendiri sebagai produk retail, tapi juga tetap menggunakan layanan standar seperti Gmedia. Kami akan lebih menekankan promonya bukan di harga, tetapi secara spesifik yang mau kami sampaikan adalah teknologi streamingnya. Karena kalau untuk internet aktivitas yang saat ini sering sekali digunakan adalah streaming. Baik itu teman-teman yang work from home saat mereka harus conference meeting, apakah yang lagi study from home, mereka harus melihat video-video
98.5 Up Radio, The Meaning Station. Sembilan 8.5 April The Meaning Station. Baik, Upmania, mohon maaf sekali baru saja ada teknis yang harus kami kendalikan lagi di talk show hari ini bersama G-Media. Up Corner masih berlangsung tentu saja, dan Anda bisa bergabung bersama kami lewat WhatsApp di 0878 333 400 atau juga melalui telepon kami di 8441480. Dan kita masih akan menyambungkan kembali dengan narasumber kita. Atalia Citra adalah marketing communication dari G-Media yang saat ini ada di rumah ya, karena melakukan sama seperti Anda juga, bekerja dari rumah, work from home, dan juga tentu bersama dengan anak-anaknya saat ini ya. Kita sedang mencoba untuk menyambung kembali dengan Atta. Dan di bulan Ramadan atau awal Ramadan nanti, G-Media akan meluncurkan satu produk baru yang akan melayani Anda untuk retail. Apakah itu? Nanti kita akan cari tahu lagi dan seperti apa bocorannya. Tadi sudah sedikit disampaikan, ada pertanyaan dari Pak Budi ya. Mudah-mudahan Pak Budi sudah cukup menjawab bahwa nanti akan fokusnya produk baru dari G-Media ini adalah ke streamingnya gitu. Jadi Anda yang pasti yang sudah berlangganan G-Media akan semakin percaya bagaimana G-Media memberikan pelayanan yang maksimal kepada Anda di rumah. Kemudian juga kepada Anda yang saat ini sudah menggunakan G-Media adalah secara servis sangat luar biasa ketika bicara soal kelancaran atau kuota yang disediakan, memang itulah yang ada. Jadi tidak ada yang namanya terhold atau terkurangi ya. Baik. Dan untuk Anda yang mungkin juga belum mengenal banyak tentang G-Media ini apa, G-Media adalah sebuah internet provider yang sangat luar biasa. Dia biasanya memberikan pelayanan kepada business to business, dan saat ini merasa memang ada sesuatu yang berbeda di tengah pandemi, tetapi G-Media tetap melakukan produktivitas dengan melahirkan produk baru, nanti akan melayani home to home atau retail. Dan seperti apa di bulan Ramadan nanti akan di launching. Kita akan nantikan sambungan langsung dengan Atalia Citra, tetapi kita akan nantikan dulu dan kita akan simak dulu beberapa informasi berikut ini. 98.5 FM Up Radio, The Meaning Station. 98.5 April The Meaning Station. Upmania, kita sudah tersambung lagi dengan Atalia Citra, marketing communication dari G-Media, yang saat ini juga tengah melakukan pekerjaannya begitu sibuk dari rumah. Dan putra-putrinya yang barep cewek, yang dua cowok itu juga rame di belakang ya. Mommy, oke. Baik, Atta, mohon maaf tadi ada sedikit kendala di teknis. Tapi kita kembali lagi menjelaskan. Pak Budi, mudah-mudahan sudah cukup terjawab ya tadi ya pertanyaannya, bahwa apa nanti yang akan dilakukan oleh G-Media di tengah persaingan yang sudah sama-sama melakukan pelayanan di internet provider retail ini. Yang difokuskan G-Media adalah di streamingnya, begitu ya Atta ya? Ya, di streaming, betul. Apalagi di rumah kan tidak hanya bekerja, tapi butuh hiburan. Betul. Selain streaming YouTube, sekarang yang lagi tren itu aplikasi streaming film seperti Netflix, Book, Motoview, Catchplay. Buat yang suka maraton drakor. Ini biasanya ibu-ibu ya. Ya, atau seri-seri luar negeri. Dan juga streaming film-film, karena nggak bisa ke bioskop ya, jadi streaming lewat aplikasi berbayar. Nah, nantinya mereka lah yang akan jadi spesifikasi produk retailnya G-Media. Oke. Dan produk retailnya apa? Tunggu launchingnya ya.
Ya, Oke, jadi masih rahasia dulu, Pak Budi. Sabar saja dulu, Pak Budi. Nah, sekarang ada lagi minggu depan. minggu depan ya. Pokoknya nanti Minggu depan nyimak Up Radio. Up Radio pasti tahu nanti seperti apa. Oke, sekarang ada Amelia. Selamat siang Amelia. Selamat siang Up Radio dan juga Gmedia. Saya ingin bertanya, bagaimana Gmedia tetap bisa mempertahankan pelayanan di mana juga sekarang banyak orang yang menggunakan aplikasi online atau menggunakan internet. Apakah Gmedia tidak terganggu dengan banyaknya atau konsumen yang banyak sehingga kuotanya bisa tidak sustain? Terima kasih Amelia. Oh, dia masih meragukan. Iya betul. Jadi kalau di internet provider itu ada yang namanya quality of service. Yang artinya dari kami kan menggunakan fiber optik, dari ruas jalan fiber optiknya ini memang ada beberapa provider yang satu jalan itu dipakai barengan, artinya di-share. Itu biasanya memang sering terjadi di produk-produk khususnya rumahan. Jadi istilahnya adalah bandwidth up to, misalnya up to 100 Mbps, up to 200 Mbps, yang artinya up to 100 Mbps ini ya, tidak 100 Mbps cuma buat kita aja, enggak. Tapi 100 Mbps adalah yang mereka lepas di fiber optiknya dan mereka share ke beberapa pelanggan. Nah, isunya di situ, karena tidak semua internet provider itu menyebutkan sharingnya itu seberapa banyak. Apakah 100 Mbps itu di-share terbatas? Misalnya ini terbatas nih cuma untuk 10 aja. Ataukah dengan kuota tersebut dibagi ke 10 pelanggan? Jadi kan tinggal 10 itu yang saling tarik-tarikan, atau apakah mereka memang share-nya sebanyak-banyaknya? Misalnya di-share nih ke satu RT gitu ya, ke satu perumahan, nih pokoknya share, di situ ada berapa rumah yang menggunakan, ya mereka akan menggunakan kapasitas tersebut. Itu yang perlu ditanyakan ke provider internet. Oke. Dan rencana retail kami yang di launching minggu depan, itu kami membatasi sharingnya hanya 1:10. 1:10, artinya satu jalan itu untuk maksimal ya 10. Maksimal 10 orang. Yang pertama itu, dan yang kedua ada yang namanya service level agreement. Oh, oke. Service level agreement ini gampangnya adalah garansi. Digaransi, oke. Garansi apanya yang digaransi? Katakan bandwidthnya up to 100 Mbps, kan berarti mereka akan mendapat rentangnya antara 0 sampai 100. Nah, garansi ini membatasi batas bawahnya. Jadi batas bawahnya tuh kamu paling rendah dapatnya berapa? Sehingga saat jumlah orang yang di-sharing tadi sama-sama menggunakan, mereka tetap terjamin. Seberapa sih batas bawahnya itu? Kalau batas atasnya kan up to berapa? Up to 100, up to 50. Itu sesuai paket pilihan yang digunakan pelanggan. Tapi yang penting adalah SLA-nya tadi. Di bagian bawahnya itu mentok-mentok parah-parah. Dapat berapa sih? Oh gitu ya. Jadi tidak sampai terganggu seperti itu. Betul. Karena kalau kita tahu berapa SLA-nya, itu kita bisa kasarannya bisa membayangkan bahwa kalau memang pas lagi semua orang pakai internet, misalnya kalau weekend nih, weekend apalagi malam, itu pasti penuh. Ya. Itu kita tahu. Jadi kita tahu ini kenapa sih kok untuk streaming yang HD, kualitas HD di YouTube, kenapa kok dia jadi buffering gitu. Setiap weekend malam ya. Itu jadi catatan. Contohnya seperti itu. Betul. Ya. Baik, Amelia sudah cukup memberikan keyakinan padamu seperti apa nanti Gmedia dengan produk barunya, yang tentu saja ini menjadi hal yang sangat urgent ya, apalagi kalau bicara soal bekerja dari rumah. Dengan kondisi yang terbatas, tetapi deadline target tidak dibatasi, harus sama.
bahkan mungkin sering melakukan video conference seperti ini ya, sehingga membutuhkan data yang sangat tinggi. Nah, bagaimana Kak untuk pertama nanti launching strateginya seperti apa yang sudah disiapkan oleh Gmedia, tekniknya seperti apa, dan bagaimana untuk bisa menembak kepada sasaran ya, customer seperti apa yang mau dituju nanti dengan produk baru ini? Ya, Mbak Santi, sebelum ke strategi, saya mau sedikit menjelaskan tentang kuota. Oke. Yang kuota tadi ya kan, karena banyak orang yang terjebak tentang unlimited. Oh iya benar-benar. Kak, Ya, kalau betul. sudah unlimited itu sudah pol gitu ya? Sudah full gitu. Tapi nyatanya memang ada beberapa provider yang menggunakan kebijakan yang sering kita tahu itu FUP, Fair Usage Policy, yang artinya memang ada batas maksimalnya, unlimited sih, tapi sebenarnya ada batas maksimalnya yang mereka sudah ukur sesuai dengan rata-rata penggunaan yang wajar. Kalau kita makainya over dari batasan FUP itu, nanti kecepatannya akan di-drop. Kecepatannya menurun. Jadi saat memilih internet provider, pastikan dulu apakah unlimitednya itu memang unlimited atau ternyata kalau kena FUP terus dia jadi drop. Karena bisa jadi pilihannya pengaruhnya ada dua macam. Apakah kecepatannya jadi menurun atau kecepatannya tetap tapi bayarnya naik. Iya. Oh, jadi kalau bicara soal unlimited tuh harus tahu lagi juga ya, seperti apa sih gitu ya. Jadi jangan asal percaya ini sudah unlimited, kemudian kita ini sudah paling pol lah ya, paling oke gitu. Oke. Baik. Nah itu tadi pertanyaan saya adalah nanti strategi apa yang disiapkan untuk produk baru, kemudian sasaran customernya itu siapa nanti ya? Rumah pun yang seperti apa? Iya, sasarannya rumah adalah mereka yang memang milenial, usia 15 sampai ke 35 tahun. Ya, kelahiran 80 ya. Maksimal. Yang memang di keluarganya itu masih muda. Dan juga kebutuhannya adalah untuk streaming konten-konten yang kekinian, tidak hanya bekerja, tidak hanya sekolah. Fokusnya di situ. Karena sekarang kalau di rumah nih ya, yang menentukan kita pakai internet mereknya apa, itu biasanya bukan ibunya, bukan bapaknya, tapi anaknya. Sekarang sudah anaknya. Yang request. Ya, mereka yang lebih ngerti, lebih butuh gitu loh internetnya yang seperti apa. Oke. Jadi orang tua tinggal menyediakan budget gitu ya, tapi yang memilih produk anak. Tinggal bayar. Iya betul. Iya. Baik, sekarang ada Lia di Semarang. Selamat siang, saya Lia, saya mahasiswa. Kebetulan saya ini masih terpasung di Semarang karena saya bekerja, tetapi saya tidak bisa pulang karena memang saya kuliah juga libur. Tapi saya ada pekerjaan, jadi saya mau nggak mau Lebaran pun di sini. Nah, bagaimana untuk yang tidak KTP sendiri apakah bisa menggunakan Gmedia sebagai layanan kami? Karena yang saya tahu di kantor saya pun menggunakan Gmedia. Terima kasih Lia. Ya, jadi cocok banget ya Mbak Lia. Memang jangan sampai mudik daripada nanti malah jadi OTG ya di sana. Justru sekarang yang tren ini ada quotes kaum rebahan penyelamat peradaban. Ya kan, jadi sering-sering rebahan aja. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan buat upgrade juga. Yang pasti pilih provider internetnya dulu yang pas sesuai dengan kebutuhan, yang bisa mengakomodir. Selain itu tinggal bisa membagi waktu ya Mbak Lia ya, antara kerja sama kapan harus bisa beraktivitas pribadi, cari hiburan, istirahat. Karena memang dengan adanya pandemi ini ya, mau nggak mau kita akan menyesuaikan, dan ini akan mengubah pola hidup kita di masa depan kan, setelah pandemi ini selesai. Dan kalau dia mau menggunakan produk barunya, kalau mau menggunakan boleh silakan langsung menghubungi ke Gmedia, langsung di googling aja bisa Gmedia Semarang, bisa kontak ke nomor kami yang ada di Google atau bisa cek di Instagram @gmedia_id.
Oke, itu ya. Jadi ini tadi walaupun untuk rumahan, kos pun bisa ya, asal tadi Mbak Lia bisa Bisa. menghubungi Gmedia. Jadi ini tetap Betul. memberikan solusi ya, Ata ya, kepada kita yang pengen menggunakan produk baru dari Gmedia. Karena memang penting banget Betul. bagaimana internet ini bisa konsisten ketika kita menggunakan itu untuk sekolah, untuk kuliah, untuk bekerja, dan juga mungkin saat-saat ini kita memang membutuhkan sebuah hiburan karena informasi yang ada di media televisi mungkin banyak informasi-informasi tentang pandemi corona ini yang semakin hari membuat kita ketakutan untuk melakukan apa-apa ya. Nah, baik, Ata, ini ada pertanyaan bagus dari Lintang. Selamat siang, Apredio. Gmedia itu di mana saja sih, Kak? Terima kasih. Iya, kalau Gmedia ini ada di beberapa kota yang dekat dengan Semarang. Ini kami ada di Salatiga, Solo, Yogyakarta, Magelang, Purwokerto. Kemudian di Jawa Timur ada di Surabaya, Malang. Dan mencakup juga di Bali sampai Mataram. Sampai Indonesia Timur ya. Jadi, betul ya. Untuk kontaknya beda-beda ya. Di Semarang ada di nomor berapa, Ata, bisa dikomunikasikan? ya, kalau di Semarang bisa telepon di 024 850 9595. Oke, silakan Lintang bisa kontak, kemudian bisa juga buka webnya Gmedia di gmedia.net.id. .net.id, silakan saja. Itu semuanya produk ada di situ dan juga aktivitas apa yang dilakukan oleh Gmedia juga ada di situ. Nah, bicara soal aktivitas juga nih, Ata. Gmedia apakah melakukan sesuatu untuk berbagi di tengah pandemi ini? Ya, kalau dari kami berbaginya adalah ada beberapa panti asuhan yang kami beri internet. Kemudian masih ada beberapa tempat umum yang juga tercover internet gratis dari Gmedia. Selain itu, untuk klien-klien khususnya adalah sekolah dan institusi pendidikan. Itu kami berikan bandwidth lebih agar mereka juga bisa lebih maksimal dalam memberikan materi-materi ke siswa-siswa. Karena saat kita bicara kebutuhan internet untuk belajar dari rumah, itu kan nggak hanya segi siswanya yang di rumah akses dengan koneksi apa, tapi dari pihak sekolah nyatanya, apalagi sekarang mendekati kenaikan kelas, ujian nasional diadakan, belum mereka harus bersiap untuk penerimaan siswa baru, itu guru-guru masih ada yang shift-shiftan mereka masuk ke sekolah. Itu mereka butuh dukungan di situ juga. Oke, baik. Sekarang ada Fahmi lagi yang bertanya di WhatsApp kami, mau tanya untuk produk baru Gmedia apakah bisa untuk semua wilayah atau hanya di wilayah tertentu yang mencakup jaringan Gmedia. Wilayah saja yang bisa. Terima kasih. Iya, jadi kalau untuk cakupan wilayahnya nanti Kota Semarang selama nggak blusuk-blusuk amat ya, Mas Fahmi, masih bisa tercover oleh Gmedia. Dan nanti mudah saja, tinggal minggu depan kalau kami sudah launching, Mas Fahmi tinggal share location aja. Dari kami tidak butuh survei ke rumah, karena ini lebih praktis ya. Jadi cukup melalui GPS bisa ngecek apakah tercover atau tidak. Apabila tercover, kita bisa tanda tangan kontrak untuk pemasangan. Jadi untuk mengecek lokasi itu tidak perlu datang ya, karena sekarang sudah dengan teknologi yang cukup canggih, apalagi ada kebijakan physical distancing ini, sehingga tidak perlu datang ke sana ya. Oke, Mas Fahmi, silakan saja nanti kalau sudah launching Anda bisa menghubungi Gmedia. Dan ini ada Sinta. Selamat siang, Apredio. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Gmedia. Yang saya ingin tanyakan dari Gmedia adalah internet provider yang seperti apa sih Gmedia itu, Kak, sehingga Gmedia bisa selalu support di media-media terutama Apredio. Terima kasih, Sinta. Oh, ini pendengarnya setia Apredio nih. Dan juga ya, Bu, di Melati Harjo. Selamat siang, Bu. Ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih internet provider Gmedia itu? Ya, jadi kalau Gmedia ini memang kami
fokusnya awalnya adalah di corporate yang pengen main ke retail, utamanya di Gmedia adalah di kualitas layanan. Jadi yang membedakan semua provider internet itu bisa jualan dengan bandwidth berapapun. 100, 200, 300 sudah besar lah ya. Tapi yang utama adalah di kualitas layanannya, karena yang dijual itu jasa, bukan barang. Nggak ada wujudnya juga kan. Nah, jasa apakah yang dijual oleh provider internet? Yang dijual adalah jasa untuk memastikan bahwa misalnya di Up Radio ini Mbak Santi bisa live streaming nih, lancar. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman teknisi. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama adalah monitoring 24 jam. Jadi ini teman-teman 24 jam, mau besok lebaran, mau ada hari-hari nasional, semuanya tetap masuk shift. Kemudian yang kedua ada tim teknis yang standby, seenggaknya 1 kali 24 jam mereka akan siap untuk datang. Dan semua servis itu gratis. Jadi bukan terus minta teknisi datang, bayar, gitu enggak. Itu ya, jadi salah satu yang bisa Anda tahu seperti apa sih Gmedia itu internet provider yang sekarang mensupport program kita live di YouTube dan juga kita menggunakan video conference ini. Inilah silakan ya untuk yang mau tahu, mungkin kalau minggu depan sudah ada launching dan pengen juga menggunakan sehingga bisa berkomunikasi secara lancar, kemudian juga bisa meeting-meeting di pekerjaan ini ya, karena memang sekarang sedang menggunakan jarak jauh semuanya. Nah, Anda bisa menggunakan media sebagai internet providernya. Baik, Atta, apa yang Anda sampaikan di saat-saat terakhir kita talk show hari ini, dan kita akan tunggu minggu depan seperti apa sensasi launching produk barunya Gmedia. Iya, yang pasti nantikan minggu depan, khususnya bagi yang beraktivitas di rumah, yang pasti banyak sekali yang terjebak ya di rumah. Jangan sampai merasa terjebak. Nantikan minggu depan, dengerin terus Up Radio, karena kami juga akan menginfokan lewat Up Radio bahwa ada satu pilihan internet rumah baru yang pastinya seru buat teman-teman yang di rumah, yang butuh hiburan, yang ingin dengan kualitas layanan. Oke, baik, terima kasih Atta. Salam buat si kecil. Mumi udah selesai ya. Sukses ya. Ya. Oke, terima kasih. Demikian tadi kita sudah berbincang dengan Atta Citra. Beliau adalah marketing communication dari Gmedia yang minggu depan akan meluncurkan satu produk baru yang akan bisa memberikan layanan untuk Anda di rumah. Terima kasih, sukses selalu, dan saya Santi Rosalia masih terus akan bersama Anda sampai jam 12 saat lagi ya. Tapi terima kasih buat yang sudah bertanya ya, dan mudah-mudahan ada solusi baru bagaimana Anda tetap bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, kemudian juga bisa berkomunikasi dengan keluarga. Ini yang disiapkan untuk lebaran nanti, bisa video conference dengan lancar menggunakan internet provider yaitu Gmedia yang akan launching dengan produk barunya nanti di awal bulan Ramadan ini, berarti minggu depan ya, tunggu saja. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, selamat siang, saya Santi pamit, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio, Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM, Up Radio, The Meaning Station.